kita, yaitu berupa nikmat umur dan nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul dan bersilaturahim bersama pada majelis bulanan yang diagendakan oleh Bamus Depok Utara, yaitu majelis subuh keliling pada pagi hari ini. Tak lupa sholawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam, dan tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri. Bismillahirrahmanirrahim. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين
لكم مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم فمثلت الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون وأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf, dan mereka menggenggam tangannya. Mereka telah melupakan atau meninggalkan perintah Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang fasik. Allah menjanjikan mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka dan mereka mendapat azab yang kekal. Keadaan kaum munafik dan musyrikin seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya dan kamu telah menikmati bagianmu sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya. Dan kamu percakapkan hal-hal yang batil sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Maha benar Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak Mawardi, nah ini pensiun dari MW bersama saya nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pensiun kita ngambil gajinya di Palurah ya Pak ya. Ustaz Tuwarno dari Darussalam, alhamdulillah. Ustaz Yuda, generasi muda kita ini kita akan memerangi LGBT di sini, insyaallah nanti kita. Yang saya hormati rekan tuan rumah Bapak Haji Herman dan jamaahnya, yang saya hormati TKM Masjid Nurul Salam Bapak Haji Sumarno dan jajarannya, yang saya hormati TKM Al-Muqarrabin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Qala aidan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Alhamdulillah, puji dan puja bagi Allah, salat dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi, pemimpin dan teladan kita, dan selalu kita sampaikan salam untuk keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan kaum muslimin seluruhnya yang tetap istiqamah hingga hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita satu di antaranya. Amin ya Allah rabbal alamin. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, wabil khusus Sahibul Bair, Bapak Haji Harman, Ustaz Bashir, Ustaz Ridwan, Ustaz muda yang bisa jadi penerus nantinya, ya Allah. Kemudian juga untuk Bapak Ketua Bamus, Bapak Haji TM Yusuf Saputra. Kemudian juga kepada Ustaz Robingin, udah lama kita nggak ketemu Ustaz. Kemudian ada Ustaz Sumarno yang saya rutin juga ketemu dengan beliau karena punya jadwal rutin di Darussalam. Kemudian ada Pak Haji Firdaus, subhanallah, semangatnya luar biasa, selalu menginspirasi saya. Dan tadi saya lihat, udah lama saya nggak lihat kertasnya Pak Muhammad. Saya lihat lagi tuh kertasnya Pak Muhammad. Mana Pak Muhammad? Itu. Di mana Pak Muhammad? Di luar. Oh, di luar ya. Ya Allah. Jawa teras. Beliau istiqomah dengan menulis ulang setiap tausiah dan kemudian membagikannya ke warga kita. Subhanallah, masya Allah. Dan juga Bapak Ibu sekalian yang saya nggak mungkin bisa sebutkan satu persatu, karena kalau disebut satu persatu kayak Pak Ketua Bamus tadi bisa habis waktunya nanti saya. Karena saya dikasih waktu hanya 30 menit, betul ya Pak Haji? Karena biasanya kalau di Al-Falah saya mulai ba'da subuh, selesai jam 6 paling cepat, bisa setengah 7 selesainya. Sama ngobrolnya bisa setengah 9 ya Pak. Dan alhamdulillah untuk BJ ini BJ Utara khususnya udah kayak rumah buat saya. Karena dari 8 masjid dan musola, 6 sudah pernah saya sambangi, dan 3 diantaranya saya rutin di Darussalam pekan ketiga, di Al-Falah pekan pertama, dan di Mukarrabin pekan keempat. Ya betul ya, pekan keempat di Al-Falah tematik, di Darussalam akhlak, dan di Mukarrabin Arba'in An-Nawawiyah. Tadi malam saya mau merangkai nih yang 8. Seorang mukmin yang ikhlas. Mana ikhlas? Jadi dimulai dari ikhlas. Mukmin yang ikhlas, maka insyaallah dia akan istiqamah. Mana istiqamah? Dan mukmin yang istiqamah, jika dia istiqamah, dia insyaallah akan menjadi muqarrabin. Dia akan menjadi hamba Allah yang dekat dan didekatkan. Dan kalau dia sudah jadi muqarrabin, insyaallah dia akan mendapatkan nur as-salam, nur salam, cahaya keselamatan. Dan kalau dia sudah mendapatkan nur salam, insyaallah dia akan mendapatkan al-falah, kemenangan dan keberuntungan. Dan ketika dia sudah mendapatkan keberuntungan, dia pasti akan merasakan as-salam, keselamatan dunia dan akhirat. Dan ketika dia sudah mendapatkan semua itu, mukmin ketika sudah mendapatkan semua itu, dia tidak pernah lupa untuk selalu berdakwah, dan dakwahnya selalu dengan marhamah. Tawassaw bil marhamah, menasihati dengan kasih sayang.
Dan itu semua dia lakukan semata-mata dalam rangka mengharapkan mardatillah, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa jadi urutan giliran nih. Dari yang pertama sampai ke 6. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak ada janjian kalau Ustaz Bashir yang baca Quran tadi, tapi pas banget yang beliau baca. Karena dari ayat itulah akan saya tadabburi di dalam pertemuan ini. Surat At-Taubah ayat 67 sampai 70. Tapi karena waktunya hanya 30 menit, jadi mungkin hanya ayat 67-nya saja dan sedikit kilasan nanti di ayat 71 dan ayat 71, ayat 68 dan 69. Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengar judulnya ngeri-ngeri sedap, mau memerangi kemunafikan. Sengaja saya kasih judul begitu, biar yang mau datang, yang nggak datang. Di dalam surat At-Taubah ayat satu lagi, surat At-Taubah ini surat yang di antara asbabun nuzulnya berkaitan dengan banyak peperangan. Di dalam ayat itu berbicara, paling banyak bicara tentang perang Tabuk. Perang Tabuk inilah yang kemudian banyak mengelaborasi tentang karakter-karakter kemunafikan. Kenapa? Karena perang itu terjadi di masa-masa dan saat-saat yang gak normal. Tapi di dalam surat Taubah juga itu dibicarakan tentang perang Badar, perang Uhud, dan banyak nuansa-nuansa yang seperti itu. Ada satu kitab ditulis oleh seorang ulama, itu sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Terjemahannya itu dalam naungan surat At-Taubah. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, di ayat 67 itu Allah berfirman kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'di ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Allah mengatakan kepada kita, al-munafiqina wal munafiqat, orang-orang munafik laki-laki dan munafik perempuan itu ba'duhum min ba'di, masing mereka tuh sama aja, nggak ada bedanya. Satu sama lain tuh sama aja, nggak ada bedanya. Nah, nggak ada bedanya ini yang nanti akan kita bahas. Ya'muruna bil munkar, mereka menyeru, memerintah. Ini bukan mengajak ya, kalau mengajak itu yada'u, tapi di sini ya'muru, mereka tuh memerintah. Kalau memerintah itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya otoritas. Saya nggak bisa merintah Bapak Ibu sekalian, karena saya nggak punya otoritas terhadap Bapak Ibu. Saya nggak punya kuasa atas Bapak Ibu. Yang punya otoritas itu hanya 3. 1, orang tua kepada anaknya, 2, suami kepada istrinya, 3, pemimpin kepada yang dipimpinnya. Maka ayat ini sesungguhnya menjadi warning bagi 3 posisi itu. Bapak sekalian dimuliakan Allah, kalau kita semua kena warning itu, karena kita semua orang tua. Yang bapak-bapak double warningnya. Kenapa? Juga sebagai suami. Yang ketua BAMUS, yang ketua DKM, ketua DKM enggak kali ya, ketua BAMUS juga enggak ya. Ketua RT, ketua RW, sampai level yang tertinggi itu juga 3 warningnya bahkan. Bahwa orang munafik itu dia memerintah, ya'muruna bil munkar, dia memerintahkan kepada kemungkaran. Jadi kemungkaran itu bukan hanya diserukan, tapi kemungkaran itu diputuskan. Kemungkaran itu disepakati.
kemungkaran itu jadi hukum, kemungkaran itu jadi undang-undang. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, sebaliknya justru dia mencegah, yanhauna, mencegah. Jadi kema'rufan, kebaikan itu dicegah, jangan sampai terjadi. Bukan sekedar dilarang, tapi dicegah. Dicegah itu berarti apa? Disiapkan perangkat-perangkat agar bibit-bibit kebaikan itu gak muncul. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah SWT. Dan lagi-lagi ini tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa yaqbiduna aydiyahum, dan orang munafik itu dia menggenggamkan tangannya. Ya, menggenggamkan tangannya. Artinya dia bakhil, dia pelit. Nasullaha fanasiyahum, kata Allah, mereka lupa kepada Allah, maka Allah pun akan melupakan mereka. Innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang munafik itu mereka semua ya disebutnya humul. Mereka semua fasiqun, adalah orang-orang fasik. Bapak sekalian, fasiqun itu rumah besarnya, tapi isinya kita ada 3. Yang masuk dalam fasiqun itu ada 3. Yang pertama kafirin, yang kedua musyrikin, dan yang ketiga munafikin. Jadi itulah ketika bicara munafikun, maka sesungguhnya dia nggak ada bedanya dengan kafirin, dengan musyrikin, karena dia masuk dalam kelompok yang sama, yaitu fasik. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika saya diingetin Pak Herman ya, khawatir waktunya nanti sampai jam berapa? 30 menit dari tadi atau dari sekarang nih? Oh, sampai 6.15. Sanggup Pak ya sampai 6.15? Sanggup ya? Jangan sampai saya menzalimi Bapak Ibu sekalian. Ya. Memang harusnya jam itu di masjid diawasin, biar nggak sibuk lihat jam. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah SWT. Kita sudah sering mendengar, dan ini yang selalu disampaikan tentang ciri orang munafik. Ya. Tapi bahwa ciri munafik bukan hanya itu. Yang saya maksud dengan ini itu apa dan itu apa? Ya, hadis dalam riwayat Muslim. Ya. Yang sering disampaikan 3. Walaupun di dalam riwayat Muslim yang lain ada 4. Idza tumina khana, wa idza hadasa kadzaba, wa idza ahada ghadara, wa idza khasama fajara. Ada 4. Kalau dia dikasih amanah, dia khianat. Kalau bicara, dia dusta. Kalau dia buat janji, tidak dipenuhi. Kalau dia berselisih, maka dia akan berbuat zalim terhadap orang yang berselisih dengannya. Gitu. Gimana caranya supaya dalam perselisihan itu dialah yang menang? Apapun dilakukan. Jika dia punya potensi, dia akan gunakan semua potensinya untuk menghalangi orang yang berselisih dengannya, yang menjadi pesaingnya. Nah, tapi semua itu berawal dari janji, Pak. Jadi yang namanya khianat, yang namanya dusta, yang namanya perselisihan itu berawal dari janji. Ketika dia berjanji kemudian tidak dipenuhi, maka dalam rangka tidak memenuhi janjinya itulah dia akan berbohong, dia akan berdusta.
dan menutupi dustanya dengan dusta, menutupi dusta dengan dusta, akhirnya terus berdusta sampai mati. Dan agar janjinya tidak dipenuhi, dia khianat. Ya. Orang khianat itu adalah orang yang menghindari janji. Dan ketika karena khianat dan dustanya itu lantas dia digugat gitu ya, ke pengadilan kah atau apa, maka dia akan berbuat zalim terhadap yang menggugatnya. Maka hati-hati dengan janji. Ya, Bapak Ibu sekalian. Para suami ingat-ingat dulu pernah janji apa saat akad nikah sama istrinya. Dulu ada teman saya akad nikah, maharnya macam-macam. Ya, dari mulai skripsi, karena nikahnya menjelang lulus kuliah. Akhirnya di antara maharnya adalah skripsi. Kemudian bunga mawar biru. Kemudian apa lagi gitu. Ternyata dia lulus non-skrip. Berarti dia gak punya skripsi. Ya, berarti dia hutang sama istrinya sampai mati itu, kecuali istrinya ridha. Ya. Dan bunga mawar biru itu entah di mana nyarinya saya juga nggak tahu. Ya. Jadi kalau janji Pak, hati-hati ya. Walaupun di sini udah lewat janjinya ya, nggak mungkin janji lagi kan? Atau masih mungkin janji lagi? Bahwa segala silakan Allah SWT. Nah, ada 3 di dalam ayat ini yang mau saya sampaikan dari karakter orang munafik yang di luar 4 tadi. Karena itu sudah sering disampaikan. Karena saking seringnya, saya khawatir tadi orang anggap itu orang munafik, kalau di luar itu ya enggak. Padahal kalau kita buka Quran banyak sekali karakter dan ciri-ciri orang munafik. Surat Al-Munafiqun aja udah namanya munafikun, maka dia banyak bicara tentang orang munafik. Al-Baqarah di awal-awal itu bicara tentang orang munafik. Termasuk di surat At-Taubah ini. Yang pertama Bapak sekalian, Allah katakan tadi al-munafiqin wal munafiquna, al-munafiqin ya kan, orang-orang munafik ya kan, al-munafiquna wal munafiqat. Orang munafik laki-laki dan munafik perempuan itu ba'duhum min ba'di. Sebagian mereka dengan sebagian yang lain sama aja. Baru sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala. Bahasa ini atau bunyi seperti ini di dalam Al-Quran itu banyak. Namun dibagi menjadi 3, disematkan kepada 3 kelompok. Kepada munafik, kepada kafirin, dan kepada mukmin. Tapi ada beda sedikit bunyinya. Kalau kepada munafik itu disebut al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'di. Tapi kepada mukmin nanti di ayat 71-nya. Jadi sebenarnya di surat At-Taubah-nya 4 on 4. 4 lawan 4. 67 sampai 70 itu bicara munafik, 71 sampai 75 itu bicara 71 sampai 74 itu bicara tentang mukmin. Awal pembuka 67 itu al-munafiquna wal munafiqat. Awal 71 itu al-mu'minina wal mu'minat. Dan bukan hanya di ayat 71 di surat At-Taubah, tapi juga di dalam surat An-Nisa Al-Anfal ayat ke-72. Allah mengatakan hal yang sama. Wal mu'minuna wal mu'minat. Dan kemudian nanti di Al-Anfal ayat ke-73 Allah menyebutkan untuk orang-orang kafir. Walladzina kafaru. Nah, tapi yang berbeda ketika kepada orang munafik Allah hanya menyebut ba'duhum min ba'di. Tapi kepada orang beriman
Allah sebut ba'duhum awliya'u ba'di. Ada kata aulia di tengah-tengahnya. Apa bedanya? Jauh sekali bedanya. Jika disebutkan ba'duhum min ba'di, maka maknanya mereka itu satu sama lain sama. Sama aja, punya karakter yang sama, punya perilaku yang sama. Tapi ketika disebut kata ba'duhum awliya'u ba'di, mereka satu sama lain saling melindungi. Mereka satu sama lain saling setia. Allah cabut kata aulia itu dari karakter orang munafik. Bahkan Bapak Ibu sekalian, orang kafir saja Allah sebut wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'di. Orang kafir saja masih Allah kasih kata aulia di antara mereka. Allah katakan bahwa orang kafir itu mereka saling setia di antara mereka. Mereka saling dukung, mereka saling loyal. Mereka saling melindungi di antara mereka. Tapi ketika bicara munafik, bahkan di antara mereka pun mereka nggak peduli. Apa yang mereka lakukan dengan kemunafikannya terhadap orang mukmin, bahkan terhadap orang kafir, itu juga bisa mereka lakukan kepada sesama munafik. Mereka tidak punya pelindung dan mereka tidak saling melindungi. Mereka tidak mengenal yang namanya kesetiaan. Mereka nggak kenal yang namanya loyalitas. Ya. Maka suami yang gak setia wasikilahkan Allah. Termasuk hari ini kan banyak nih kalau kita bicara dalam konteks politik misalnya. Politik itu tidak ada teman abadi dan tidak ada musuh abadi. Yang ada hanyalah kepentingan abadi. Kan begitu dogmanya. Sesungguhnya itu adalah bagian dari wacana propaganda kemunafikan. Kalau punya kepentingan sama, ayo. Bahkan ketika sudah bekerja sama pun bisa saling mengkhianati. Sementara mukmin tidak begitu. Mukmin sekalipun bekerja sama dengan orang kafir, itu terjadi ketika perang Hunain, di mana Rasulullah meminjam baju zirah dan perlengkapan perang dari salah seorang kafir Quraisy, yaitu Safwan bin Umayyah, dengan sewa, dibayar sewanya. Rasulullah tidak khianat. Atau Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, bersepakat, Rasulullah tidak khianat, tetap penuhi itu. Sehingga ketika ada salah seorang dari penduduk Mekah, Abu Jandal namanya, bukan Abu Janda ya, Abu Jandal namanya, dia masuk Islam, dia datang ke Madinah, kata Rasulullah, mohon maaf, aku terikat perjanjian, kembalilah engkau ke Mekah. Karena begitu perjanjiannya, kalau ada orang Mekah masuk Islam datang ke Madinah, disuruh balikin ke Mekah. Apa kata Abu Jandal? Ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku kembali ke Mekah? Terbayang olehku apa yang aku rasakan ketika aku kembali ke Mekah. Tapi tidak bisa, kata Rasulullah. Aku terikat dengan perjanjian. Aku tak bisa khianat hatta dengan orang kafir ketika sudah bekerja sama. Jadi mukmin itu, kalau sudah koalisi, kalau sudah bekerja sama, ya sudah terikat dengan kerjasamanya, pantang untuk khianat, walaupun terlihat seakan merugikan. Ya itulah kesepakatan yang disepakati. Hudaybiyah kan begitu, merugikan menurut pandangan manusia pada umumnya. Tapi kan apa yang rugi menurut kita belum tentu dia buruk. Wa asa takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, kata Allah. Boleh jadi kita nggak suka, tapi justru itu baik di mata Allah.
Jadi mukmin itu ketika bekerja sama untuk satu kepentingan, maka dia akan loyal dengan kepentingan itu. Ya. Ketika sudah bersama menjadi suami istri, dia akan loyal dengan ikatan itu. Ya, Bapak sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Dicabut kata aulia. Lebih hina bahkan dari orang kafir, munafik itu. Bahkan kemudian di kalimat berikutnya Allah semakin menegaskan. Kata Allah, la yuqatilunakum jami'an. Mereka tidak akan pernah, orang munafik itu tidak akan pernah memerangi kamu orang-orang beriman dalam keadaan bersatu padu. Ya. Jadi dengan karakter mereka sendiri khianat, mereka sendiri nggak setia dengan sesama mereka, nggak usah takut, Pak. Walaupun nampaknya orang munafik itu bareng-bareng gitu, nggak usah takut. Mereka nggak pernah memerangi orang beriman itu dengan cara bersatu padu. Kenapa? Setiap mereka sama, punya kepentingan masing-masing dan bisa saling mengkhianati. Karena mereka nggak kenal kata aulia. Mereka nggak akan saling melindungi. Jika perlu untuk menyelamatkan dirinya, dia akan injek temannya sendiri. Allah sekalian menekan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah katakan lagi, illa fi qaran muhassanatin aw min wara'i julur. Kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok, mereka baru sama-sama kalau mereka yakin mereka aman, Pak. Ada di dalam benteng kokoh, yang kalau dia nyerang yang di luar benteng, yang di luar benteng gak bakal bisa nyerang mereka. Begitu mereka yakin aman, baru mereka sama-sama tuh nyerang orang beriman. Tapi begitu bentengnya sudah mulai keropos, sudah mulai terbuka, sudah mulai mau runtuh, itu mereka yang di dalam akan gelisah dan akan berpikir gimana menyelamatkan dirinya. Jika perlu lemparkan temannya di dalam untuk kemudian dihadapkan kepada orang-orang yang ada di luar benteng. Bahwa sekalian menaikkan Allah semua. Makin rapuh bentengnya, makin gelisah mereka. Dan makin apapun akan digunakan untuk menyelamatkan dirinya. Gak peduli lagi dulu teman seiring. Khianat itu biasa buat mereka. Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah tegaskan lagi bahkan di kalimat berikutnya masih di ayat yang sama, ba'suhum bainahum syadid, kata Allah. Permusuhan di antara mereka itu syadid, keras sekali. Jadi antara mereka permusuhan saling keras sekali permusuhan antara mereka. Tahsabuhum jami'an. Kamu lihat mereka seakan-akan bersama, bersatu. Wa qulubuhum syatta. Tapi hati mereka, kepentingan mereka sebenarnya masing-masing. Mereka bercerai-berai. Belum terusik kepentingannya, kelihatannya bareng. Tapi begitu terusik kepentingannya, wah itu akan kelihatan itu karakter khianatnya. Bapak Ibu sekalian, begitu mudah dilihat. Karena yang disampaikan Allah dan ciri yang disampaikan Rasulullah itu adalah karakter dan ciri yang bisa dilihat kasat mata. Bapak Ibu sekalian menekan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nisa ayat 81 bahkan Allah tegaskan lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yaquluna ta'atun fa idza barazu min indika bayyata ta'ifatun minhum ghairal ladzi taqulu wallahu yaktubu ma yubayyituna fa'rid anhum
wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Dan mereka orang-orang munafik itu mengatakan, kewajiban kami hanyalah taat. Ngomongnya begitu, saya cuma wajib taat doang. Tapi apabila mereka telah pergi dari sisimu, ngomong ke kita taat, ngomong ke kita oke, ngomong ke kita siap, ngomong di hadapan kita melambaikan tangan. Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari untuk mengambil keputusan yang lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah menulis siasat yang mereka atur di malam hari itu, maka berpaliklah kamu dari mereka dan tawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah menjadi pelindung. Di depan kita ngomong siap, di belakangnya kebalikannya, Pak. Begitu gak sama kita lain lagi. Kadang terlihat seakan temen lebay kadang-kadang, Pak. Rata-rata orang munafik itu lebay. Makanya nanti di dalam ayat lain disebutkan tubuhnya, perkataannya, kata-katanya itu bikin kita terpukau. Itu ciri orang munafik. Salah satunya membuat kita merasa aman, merasa oh kayaknya bakalan oke nih, oh kayaknya aman nih. Bahwa sekalian mendekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati. Sementara orang beriman sebaliknya. Orang beriman ba'duhum awliya ba'di tadi. Lalu yang kedua, Bapak sekalian, Allah sebutkan di dalam ayat di kalimat berikutnya, masih di ayat 67, ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang munafik itu merintahin orang untuk melakukan kemungkaran dan mencegah orang dari melakukan kebaikan. Orang mau berbuat baik dilarang. Orang mau berbuat baik dicegah. Sementara orang yang berbuat buruk didukung, disokong, dibantu. Sementara orang beriman di ayat 71 ya sebaliknya. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Merintahinnya kepada yang ma'ruf dan cegahnya dari yang munkar. Alhamdulillah. Tadi Pak Herman nyebut gimana mencegah bibit-bibit LGBT. Ya. Bukan malah bagaimana mencegah bibit-bibit yang akan mencegah LGBT. Nauzubillah min dzalik. Ngeri Pak ngomongin LGBT gitu. Dari 5 provinsi di Indonesia yang LGBT-nya terbesar aja, ya, itu jumlahnya udah hampir 10.000 komunitasnya. Itu yang tercatat, yang terang-terangan kelihatan. Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI, paling besar Jawa Barat. Jawa Barat tuh sampai 30 ribuan. Ya, harus sekalian mendekat Allah. 30 ribu apa 300 ribuan gitu, saya lupa. 300 ya? Lebih banyak lagi kalau 300 ribuan. Berarti hampir 1 juta. Oh iya, hampir 1 juta, betul. Hampir 1 juta dari 5 provinsi itu aja. Hampir 1 juta. Itu kalau bikin partai, Pak, ngalahin partai-partai buruk itu. Ya. Kalau sekarang, kalau 1 juta itu dapat kursi nggak Pak Putra? Bisa dapat kursi. Kalau sekarang mereka nonton. Maka kemudian, karena yang punya potensi tadi 3 kan? Orang tua, suami, pemimpin. Maka perhatikanlah 3 itu. Perhatikanlah para orang tua, perhatikanlah para suami, dan perhatikanlah para pemimpin kita. Jangan sampai mereka terjerumus kepada karakter seperti ini. Yang 3, biar cepat. Iya, sudah habis. Wa yaqbiduna aydiyahum, mereka menggenggam tangannya, bakhil, pelit. Ya. Tadi lagi ngomongin
Cianjur. Ya, sekalian jangan pelit ya. Apalagi Rasulullah katakan, man lam yahtamu bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang nggak mau tahu urusan orang muslim, maka dia bukan bagian dari orang muslim. Nah, kalau sekalian menekan Allah Subhanahu wa taala, di dalam banyak ayat, kemudian Allah memberikan cara kepada kita, memberitahukan kepada bahwa Allah akan menyisihkan orang-orang munafik dari kita. Jadi tenang aja. Ya, kita cuma diperintahin tadi dua, mengingatkan mereka, yang kedua berpaling dari mereka. Nanti Allah yang akan pisahkan mereka. Orang munafik nggak akan betah berlama-lama dengan orang mukmin. Ya, pura-pura ikut taklim. Ya, betul. Begitu dilamain gelisah. Nggak gitu. Ya, insya Allah di sini enggak. Ya, mau sekalian. Dan terakhir sesuai dengan judul, ya. Bahkan Allah memerintahkan Pak di dalam surat At-Taubah ayat 73. Maka kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Hai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah kepada mereka. Tempat mereka adalah jahanam, dan itulah tempat kembali yang paling buruk. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Allah cuma merintahin berjihadlah memerangi mereka. Bukan saya ngomong Pak, yang ngomong Allah. Jadi kalau mau interupsi sama Allah. Ya, walau nanti ada penjelasan. Ibnu Mas'ud mengatakan berjihad memerangi orang munafik itu, ya kan, dengan kekuatan. Jika tidak mampu, maka hadapilah pelakunya dengan wajah yang masam. Jadi jangan senyum-senyum ketemu mereka. Ya nggak perlu Pak. Ya, tunjukin kalau kita tidak suka. Ibnu Abbas berkata, Allah merintahkan Rasulullah untuk berjihad melawan orang-orang munafik dengan lisan, serta menyadarkan sikap lemah lembut terhadap mereka. Jangan lemah lembut terhadap mereka, dan lawan mereka dengan argumentasi, Pak. Jangan diam. Ya, jangan diam. Dan masih banyak yang lainnya. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari 3 karakter itu, jadi, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang akan diperangi nantinya. Maka ketika kita berada seakan-akan berseberangan dari kebanyakan kaum muslimin, kita kok kayaknya dijauhi oleh kaum muslimin, tanya langsung sama diri kita. Kenapa? Tabiat keimanan itu tidak suka dengan kemunafikan. Maka jika kita dijauhi oleh kebanyakan orang beriman, tanya, jangan-jangan ada bibit-bibit kemunafikan di dalam diri kita. Maka bertaubatlah, ya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. 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 Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إن رحمتك أرجو ولا تكلنا إلى نفسي طرفة عين. اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والحمد لله رب العالمين.